Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sahabat Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa? Semoga kabar baik selalu ya, menyertai sahabat aku semua. Selalu mendapatkan perlindungannya, selalu mendapatkan rahmatnya, dan selalu mendapatkan apa yang dicita dan cintakan. Amin. Oke, pada kesempatan kali ini ya, di edisi bertanya ya, apakah kamu itu prioritas bagi dia? Ya. Oke, nggak tahu kenapa Kondes tiba-tiba duduk di belakang meja tarot untuk mengambil sebuah judul ini ya. Ya, di sini ada 4 file, masing-masing diwakili pita merah, pita hijau, dan pita kuning. Kemudian terakhir adalah ada bunga mawar putih. Kalian bisa pilih salah satu, salah dua, atau salah tiga, atau salah 4, atau semuanya gitu maksudnya ya. Oke, oh iya, Kondes selalu peringatkan ini hanya prediksi. Ini general reading sifatnya. Energinya pun ditarik dari segala macam penjuru dan bermacam-macam energi. Jadi bisa resonate, bisa tidak. Dan jangan digunakan sebagai pedoman kehidupan sehari-hari. Ini hanya prediksi. Jadikan motivasi, antisipasi, pembelajaran, hiburan, dan jadikan ambil saran yang positif, buang yang negatif ya. Oke, letakkan kalian energi di posisi mana, karena ini bisa vice versa ya. Oke, silakan dipilih ya. Tadi Kone sudah shuffle. Fokuskan hati, pikiran, pandangan, dan bayangkan seseorang yang ingin kamu pertanyakan. Yang pasti jangan pernah lupa berdoa kepada Yang Maha Kuasa agar diberikan jawaban yang terbaik buat kalian. Oke, silakan dipilih. Dimulai dari sekarang, 5 detik saja. Masih bersama Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Kita mulai untuk edisi bertanya, apakah kamu prioritas bagi dia? Ada file pertama di sini diwakili oleh pita warna merah. Ya, pita warna merah. Oke. Merah adalah berani atau bisa juga dilambangkan sebagai suatu emosi. Berani juga bisa, dimaknai emosi juga bisa. Oke, sekarang Gondes akan tebar kartunya ya. Ya, apa sih sebenarnya kamu ini bagi dia? Prioritas atau enggak, atau teman biasa? Mungkin pertanyaan selalu bergelayut di pikiran atau hati kalian ya. Kita mulai ya. Apakah kamu prioritas bagi dia? Apa ya? Jangan ini ya. Jangan sepaneng. Perasaan Gondes itu berkata seperti itu. Kalian semi panik, penasaran gitu. Oke. Jebakan buat kalian. Ada the will, penegasan, pencarian cinta, kesulitan, harapan juga ada, dan hancur. Ada penegasan ya, bahwa dia melakukan pencarian cinta dan menemukanmu. Itu hanya karena dia mengalami suatu kesulitan tentang suatu harapan, maka dia kayak macam iseng-iseng gitu ya, berhadiah gitu kan, kemudian dipertemukan dengan kamu ya. Dia sendiri merasa kesulitan sebetulnya untuk berharap kepada kamu. Karena apa? Dia sendiri dalam keadaan masalah, makanya dia meninggalkan kamu di sini juga, mencari cinta lagi ya. Karena hubungan kalian ada yang sudah hancur, ada yang belum ya. Harapan atau ke arah hancur itu lebih besar gitu ya. Ada penegasan nanti di sini. Apa sih yang akan ditegaskan ya? Bahwa kamu tuh betulnya tidak sesuai dengan keinginan, harapan, dan dia akan memberikan suatu keputusan ya. Dia akan meninggalkan kamu. Kamu bukan prioritasnya. Kamu hanyalah bagian dari pencarian cintanya ya. Karena di dalam hubungan ini pun sulit untuk dipersatukan. Tidak ada harapan ya. Di sini ada yang namanya kehancuran hubungan. Itu yang sudah terbayang pada dia. Karena apa? Ya itu, dia itu sebenarnya enggak, kamu itu bukan keinginan dia, cuman pas kebenaran dia iseng-iseng dan kalian bisa nyambung, tapi
nyambungnya itu kayak dipaksakan gitu loh. Ya. Hubungan ini udah diambang kehancuran. Banyak perbedaan antara kalian. Dia itu tukang pencari cinta, kamu seseorang yang tulus. Ya, kamu berharap hubungan ini bisa menjadi kenyataan suatu keberhasilan. Tapi tidak bagi dia. Dia hanya mencari cinta. Dan sulit rasanya untuk berharap menjadi hubungan yang seperti kamu harapkan. Karena di sini udah ada di ambang kehancuran dan itu memang sudah ada di pikiran, yaitu keputusan. Ya, dia akan selalu pergi meninggalkan kamu. Tapi kalau chat dibalas, iya dibalas. Karena apa? Sekedar menghormati saja. Gitu, ya. Oke, Vendes akan shuffle untuk pesan buat kamu ya. Kamu bukan prioritasnya. Dia adalah petualang cinta. Ya, di saat-saat dia ingin ya dia lakukan. Chat kamu, hubungi kamu. Tapi kalau dia nggak ingin, ya enggak. Karena apa? Di sini tuh sebetulnya sudah hubungan kalian sudah diambang kehancuran. Ya sebelah pihak gitu aja yang aktif. Yang dia itu ya cuman kalau ingin aja gitu. Maka pesan ini pesan buat kamu ya. Jadilah dirimu sendiri, jangan memakai topeng. Ya kamu kalau sedih bilang sedih. Kalau kamu nggak setuju dengan ulah dia atau perilaku dia atau memang gaya dia pacaran, kamu sampaikan aja. Atau kamu harus mengikhlaskan aja. Dia tidak ada cinta benar sama kamu, nggak ada. Di sini malah dia itu kayak petualang cinta gitu, mencari cinta di mana dia diinginkan gitu. Ya kalau hubungan sama dia pasti kemungkinan besar kehancuran. Ya kayak di PHP-in gitu loh. Si dia cinta pada kamu. Cinta. Alih. Hidup adalah perjalanan. Dia cinta. Ya gimana sih? Dia selalu ngobrol cinta. Pencari cinta gitu loh. Kata cinta jadi bahan. Tapi ada lamaran loh. Mungkin. Kalau tidak dia yang melamar orang lain atau kamu dilamar orang lain. Menurut Mendes nggak ada harapan. Ada harapan di sini, tapi di sini ada kehancuran. Ada harapan tapi ada kesulitan jauh untuk berharap ke sana. Yang ada tuh kehancuran dibayangkan di sini dijelaskan oleh kartu ini. Karena apa? Sejatinya kamu tuh sesuai buat dia. Kamu tuh tipikal dia, tetapi dia tuh punya kebiasaan yang buruk. Nah, ini jadikan antisipasi. Kalau kamu ada di ranah ini, kamu bisa menjaring dia menjadi seperti yang kamu inginkan. Dia kan pencari cinta. Kamu harus menjadi lebih baik agar dia tuh mengerti bahwa kamu tuh mencintai dia tulus. Caranya bagaimana, Des? Sedikit demi sedikit kamu jangan pernah menempatkan dirimu di atas dia. Maksudnya jangan emosi, jangan amarah. Kalau kamu memang punya harapan ya, di file yang pertama. Kalau kamu ingin jadi prioritas dia, kasih dia perhatian. Jangan pernah marah apapun. Kalaupun marah kamu harus memilih kata-kata yang lebih lembut. Ini nanti akan sendirinya akan balik. Ya. Ini akan terjadi menjadi lebih baik. Penegasan bahwa dia pencari cinta akan lebih nanti sedikit dia akan meluntur dan mengerti bahwa kamu adalah pecinta ketulusan. Gitu. Oke, file 1. Ya, apakah kamu prioritas bagi dia? Bukan. Tetapi kamu kalau menginginkan dia, ada peluang di sini, ada harapan untuk bisa menaklukkan hati dia. Oke ya, file 1. Kalau kalian kurang detail boleh, dan kalian ada di ranah ini dan pengen mengerti banyak tentang perasaan dia, bagaimana caranya mendapatkan dia. Ya, karena di sini ada kemungkinan ada harapan, tetapi ada kehancuran karena dia memang sesungguhnya pencari cinta itu.
Kalau kamu memang berharap menjadi prioritas, ya lakukan yang aku udah tadi bilang ya. Kalau kalian kurang paham dan tidak detail kalau mau personal reading silahkan ya. Jangan lupa subscribe ya, komen, subscribe, likes, dan tekan tombol notifikasinya. Buat yang lagi menemukan channel Gondes Mendes, terima kasih ya. Semoga bisa menjadi channel Gondes ini sebagai channel bagian dari kalian, pilihan kalian ya, di antara pilihan-pilihan yang lain. Oke, God bless you. Oke, masih di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa di file yang kedua ya. Di sini ada warna hijau. Ya, ada warna hijau. Apakah kamu prioritas bagi dia? Warna hijau. Kesetiaan ya. Tosca apa hijau sih? Maksudnya kan kategori hijau ya. Ya, kita akan tebar kartunya. Apakah kamu prioritas bagi dia? Ada harapan suatu perjalanan menawarkan cinta ke kamu, dan adanya suatu tindakan, dan ada demon, suatu emosi, rasa ingin, dan sebuah kemenangan. Dia tidak menunggu kamu, tidak menunggu hasil apapun, karena dia bimbang, labil, dan dia akan memberikan suatu ketegasan atau penegasan. Ya. Dan ada belenggu. Dibilang dia cinta sama kamu, iya, dia menawarkan cinta ke kamu. Dibilang dia memprioritaskan kamu, iya, dia memprioritaskan kamu. Dia bisa mendapatkan hati kamu dan kamu pun bisa mendapatkan hati dia. Spiritualnya tinggi. Iya. Dia tidak mengingkari kalau dia sayang sama kamu. Dia menawarkan cinta ke kamu. Ya. Tetapi gimana Des? Kok dia selalu cuek sama aku? Atau aku tuh dianggap gak ada gitu ya Des? Ada juga sebagian yang seperti itu. Ada alasannya. Ada belenggu di hadapan dia untuk bisa memprioritaskan kamu ya, karena dia juga anak mama. Ada juga yang memang lagi bertanggung jawab dengan keluarganya ya, anak sulung ya, atau yang single parent juga lagi punya kewajiban ya menafkahi anak-anaknya atau bertanggung jawab atas anak-anaknya. Ada tindakan yang memang sebenarnya dia inginkan tapi tidak mungkin gitu loh. Ada belenggu di sini. Prioritas enggak, Nes? Dia menawarkan cinta ke kamu kan? Dia bilang cinta sama kamu, sayang sama kamu. Iya. Di awal-awal kamu mungkin jadi gimana ya? Kamu tuh jadi prioritas dia, tetapi kamu tuh tidak prioritaskan utama. Tapi dia tuh juga tidak terlalu ngoyo tuh loh untuk nunggu kamu, untuk nanti mendapatkan kamu, itu tidak. Kalau kamu chat ya 5 menit dibalas. Jadi dia tuh terlalu santai karena dia fokus pada kewajiban dia. Ya. Kewajiban dia untuk bertanggung jawab. Karena apa? Mungkin dia punya anak-anak yang harus dia biayain. Nah, ini yang jadi belenggunya tuh dia di sini. Bukan nggak sayang sama kamu, dia sayang. Cuman kenapa ya? Nggak terlalu mikirin gitu loh. Kamu tuh prioritas dia, tapi nggak terlalu dipikirin gitu. Ya kalau jodoh ya udahlah gitu. Maksudnya seperti itu dia tuh. Tapi ya kalau kamu chat ya langsung dibalas. Memang bukan prioritas, tapi bukan nggak prioritas. Jadi dia tuh kayak ikutin aja deh, kayak air mengalir gitu loh, prinsip dia tuh seperti itu ya. Dia kadang-kadang bimbang, kadang-kadang dia labil kan, karena dia punya suatu tanggung jawab di sini, tanggung jawab belenggu yang ini tidak bisa ditinggalkan gitu. Jadi dia butuh kamu, tapi dia juga harus adil ya, pantasnya tuh kalimatnya adil. Dia harus berdiri di tengah-tengah antara cintanya sama kamu dan tanggung jawab sama tanggung jawab dia gitu.
yang harus gitu. Memang ya Des, ya mungkin kadang-kadang dia menjelaskan, mungkin kadang-kadang jelasin ke kamu, Mas aku tuh prioritas bukan. Dia bilang bukan masalah prioritas ataupun tidak, tetapi dia punya tanggung jawab juga gitu kan. Dan dia itu mungkin tidak selalu memegang HP karena bekerja kan, untuk tanggung jawab ini. Kamu sayang sama dia, dia juga sayang sama kamu, dia menawarkan cinta ke kamu ya. File 2, paham nggak? Paham kan? Kamu dibilang prioritas, ya memang dia nggak terlalu mementingkan kamu gitu ya, tidak terlalu fokus ke kamu. Tapi kalau kamu dibilang nggak prioritas, dia itu membutuhkan kamu dan dia mencintai kamu. Karena dia ada di posisi tengah-tengah, ada kewajiban terhadap keluarganya, dan ini tidak bisa ditinggalkan, dan dia itu seperti diikat gitu. Bukan seperti diikat, memang dia mengikatkan diri pada tanggung jawab, karena memang sebagai seorang yang memegang tanggung jawab. Baik ini yang single parent maupun yang lajang. Kalau yang lajang ya karena keluarganya. Dia punya kewajiban menafkahi adik-adiknya, keluarganya, gitu-gitu. Tapi dia suka sayang sama kamu. Oke ya, paham ya? Itu jawabannya. Apakah kamu prioritas bagi dia? Itu jawabnya. Dia sayang sama kamu. Coba kamu ingat-ingat selama sepanjang perjalanan dengan dia, kamu kalau chat pernah nggak dijawab sama sekali atau dia marah-marah? Ada. Nah, kalau ada itu bukan karena dia nggak sayang, kamu chatnya nggak tepat waktu, di saat dia jam kerja atau di saat dia lagi nggak mood atau di saat dia lagi memegang pekerjaan, kamu masuk chatnya nggak dibalas, kamu marah. Nah dia pasti juga marah. Hiasi hubungan cintamu dengan doa yang terbaik ya. Kamu hanya tinggal menentukan sikap. Posisi dia berada di antara kamu dan tanggung jawabnya. Tumbuh dari bawah, kamu harus lebih sabar. Segala sesuatu tuh tumbuh dari bawah, nggak bisa langsung berbuah banyak atau dipanen tuh enggak. Kadang-kadang ada yang seperti itu maunya, nggak ada. Hidup itu membutuhkan proses. Bukan aku cinta kamu, kamu cinta aku, terus kamu langsung apa yang kamu mau bisa. Misalkan aku nikah, ayo nikah. Nggak bisa langsung begitu. Butuh proses hidup itu. Dari bawah. Saling mengenal, saling memahami, saling mengerti. Kemudian punya rencana, kemudian membuktikan rencana itu. Ya kan? Seperti itu. Tidak ada. Kadang-kadang ada yang membina cinta terus ngerasa sudah klik gitu, terus kalau chat nggak dibalas marah-marah, katanya aku nggak dipeduliin, nggak seperti itu kan. Mereka juga punya kehidupan sendiri, kamu punya kehidupan sendiri, jadi harus saling melengkapi. Kalau dia nggak bisa langsung chat, mungkin ada alasan seperti itu aja. Pokoknya tanamkan positive thinking di hati kalian. Cinta itu indah, cinta itu akan indah kalau kamu tidak overthinking ataupun kamu tidak negatif thinking. Jalanin aja, ada ketulusan di hubungan ini ya. Oke, ini pesan buat kamu ya. Tonton, jangan satu kali kalau nggak paham, tonton lagi. Kok penasaran sih Des? Ada lamaran, sabar saja, pasti akan terjadi lamaran. Cuman kalian harus dibicarakan secara benar-benar matang ya. Ini dia ada tanggung jawab, kamu sanggup nggak, gitu aja ya. Akan ada lamaran. Oke? File 2, apakah kamu prioritas bagi dia? Kamu tahu posisi kamu ya. Ada di antara kamu dan tanggung jawabnya. Oke, file 2. God bless you. Halo, masih di edisi bertanya ya. Apakah kamu prioritas bagi dia? Di channel Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya. Channel yang syarat dengan saran dan solusi. Oke. Siapa yang pilih file? 3. Kuning ya. Ada yang bilang kuning itu kedamaian, tapi kalau menurut Gondes, kuning itu kehati-hatian. Apapun artinya, apapun maknanya, yang penting baik buat kita ya. Oke. Di sini ada warna kuning, pita kuning ya. Orang yang suka warna kuning pasti orangnya lembut. Emang Des,
Ya iyalah. Kan wanita nggak lembut itu bukan wanita ya, preman. Apakah kamu prioritas bagi dia? Ada proses di sini, ada rencana, ada kehati-hatian, dan ada tebar kasih dan cinta. Cinta and the lover. Kamu tanya prioritas. Maybe yes, maybe no. Yang pasti yes, ya. Kamu prioritas. Dia punya rencana buat kamu. Dia lagi memproses dan merencanakan sesuatu buat kamu. Yaitu penuh dengan kehati-hatian. Berbagi kasih untuk mewujudkan cinta kasih. Saling melengkapi, saling memotivasi, saling menyayangi. Ya, oke. Di sini isolasi. Dia nggak ngelakuin kok isolasi. Karena dia sudah pasti. Tetapi melakukan suatu tindakan. Untuk mencapai suatu kemenangan. Walaupun dalam keadaan letih dan kesulitan. Dia akan ibaratnya apa ya, laut pun akan diseberangi, api pun akan diseberangi gitu ya, lautan api pun akan dia seberangi gitu, samudra seluas apapun dia akan tempuh gitu ya. Inilah wujud daripada prioritas kamu bagi dia. Dia sangat memprioritaskan kamu di sini ya, apapun itu lagunya atau nyanyiannya, kamu prioritas buat dia. Dia akan melakukan apapun itu, melakukan suatu tindakan untuk mendapatkan suatu kemenangan walaupun dia dalam keadaan kesulitan, dalam keadaan kelelahan. Karena apa? Dia sangat menyayangi kamu, dia sangat berharap sama kamu, dia sangat mengagumi kamu. Ini the lover. Gemini di sini ya, zodiak paling kuat. Ya, dia punya proses ya, punya rencana, punya keinginan, tetapi dia penuh dengan kehati-hatian, berbagi kasih dengan kamu. Ya, oke. Segitu doang, Des. Ya, mau diapain lagi? Seperti ini pesannya kartu ya. Apa akan pesan buat kamu? Kamu cukup senyum-senyum aja di situ. Bener ya, Des? Diaminin aja. Ini file 3 bener ya, Des? Diaminin aja. Dan terus jangan lelah berdoa. Biar Tuhan atau Allah semakin menyegerakan. Ya. Ya kan? Wow, ini sudah sobek, nggak apa-apa. Yang penting intinya. Single parent, kamu berdiri dengan single parent atau kamu yang single parent? Ya. Kalian nggak tahu karena kamu jauh di sana. Cinta tidak harus memiliki. Ini yang kamu harus pegang ya, agar kamu nggak down. Kadang orang itu terlalu berharap sekali, dia percaya banget, ya aku harus memiliki dia, aku harus memiliki dia. Jangan pernah seperti itu. Letakkan di sini aja, cinta tidak harus memiliki, gitu aja, agar kamu tidak terlalu terobsesi atau terlalu ngoyo nanti, ya kan. Kalau nggak kesampaian kamu pasti nanti akan sedih banget kan. Angka 10, Kondes nggak tahu apakah kamu jadian di angka 10 atau ketemuan di angka 10 atau komitmen itu janjian, atau ini tanggal lahir kamu. Sama-sama mencintai, sama-sama sayang. Oke. Tanggal 10 ini mah hari jadi siapa? Hari jadinya Kondes. Jangan mempermainkan hubungan. Kalau kamu pernah berkomitmen berjanji mari kita menikah, tepati janji itu, kecuali memang alam yang memisahkan kalian ya. Cinta itu kayak kesucian gitu, tapi tergantung juga sih pribadi masing-masing. Kondes bilang cinta itu sesuatu yang sakral, tapi kalau kalian memang sukanya mempermainkan hubungan ya apa boleh kata, tergantung pribadi masing-masing, tergantung personal masing-masing menganggap cinta itu sebagai apa, sebagai mainan apa sebagai apa. Tapi kalau menurut Kondes sendiri, cinta adalah anugerah. Jadi cinta itu adalah sesuatu hal yang sakral, suci gitu, suci. Oke, file 3 sudah disampaikan semua pesan daripada kartu. Semoga bisa menjadi pencerahan. God bless you. Bye. Halo, masih di Kondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa ya, di file keempat ini. Ya, di General Readings. Edisi bertanya, apakah kamu prioritas bagi dia? Kira-kira kalian prioritas bukannya? Boleh tebak-tebak manggis ya. Kalau enggak prioritas jangan nangis gitu loh, maksudnya tebak-tebak manggis. Boleh kalian seperti itu. Kalau nggak prioritas jangan nangis. Ada bunga putih ya. Bunga apa sih, Des? Nggak tahu ini bunga apa, bunga kopong. Kayak bunga ceplok piring gitu loh. Bunganya ada yang sumbi ya.
Tapi nggak wangi loh, Gondes cium nggak wangi. Bunga pitandes, oh iya. Ya kayak itu bunga ceplok piring. Kalau tempat Gondes itu namanya bunga ceplok piring. Bunganya wangi sepanjang hari, sepanjang malam, sampai membusuk pun dia masih wangi. Kan apa? Itu bunganya dayang sumbi ya. Wangi banget kan dayang sumbi itu, walaupun sudah usia, udah banyak, tapi masih kelihatan cantik dan masih menawan. Nah, diibaratkan atau disimbolkan dengan bunga mawar ini. Bunga ceplok piring ini ya. Itu menurut Gondes ya. Oke. Apakah kamu prioritas bagi dia? Kamu seseorang yang sangat bijaksana menurut dia. Ya, ini ada keluarga yang bahagia, pernikahan yang dia inginkan. Dia menikah mungkin ya, sudah menikah dan sudah selesai di sini. Kamu seseorang yang keibuan, feminim, lembut. Nah, kamu ada di sini. Ada juga yang kalian berdiling dengan seseorang yang sudah menikah, ya sudah menikah. Tapi ada juga yang kalian berdiling dengan seseorang yang sudah single parent, karena di sini ada keluarga bahagia, ada pernikahan dan selesai. Berarti kan itu ya. Ini adalah kamu, ini adalah kamu. Jika dipertemukan dengan kamu, ya dia ingin berkeluarga dengan kamu juga, ingin bahagia juga. Kalian sudah berencana ya, sudah pernah komitmen atau punya rencana ingin menikah itu, amin aja ya. Di sini tidak ada tanggung jawab. Mungkin dia nggak ada ini, nggak ada anak, single parent. Kayak orang bilang itu apa ya, duduk kembang apa, nggak tahu aku. Dia punya cinta yang besar buat kamu dan terus selalu, walaupun kadang-kadang dia itu ragu-ragu untuk perasaan dia sendiri. Itu bukan ragu karena dia tuh cinta sama kamu, enggak, tapi meragukan kamu gitu ya, karena dia pernah kecewa. Dan nanti kalau misalkan terjadi dan cinta ini kamu terima, dia akan mempertahankan ya. Di sini sepertinya ada yang udah cerai, kebahagiaan keluarga ini, pernikahannya, dan ini ada judgment atau penyelesaian, bukan judgment, justice, suatu hubungan yang diselesaikan di pengadilan. Berarti sudah cerai. Kemudian dipertemukan kamu seseorang yang lembut, keibuan. Dia tidak ada tanggung jawab. Mungkin dia belum punya momongan, atau memang dia tidak diberikan tanggung jawab apapun. Ini bisa vice versa ya. Bisa kamu, bisa di mana aja letaknya. Punya cinta suci, tetapi dia kadang-kadang sih dia itu punya rasa ragu-ragu terhadap dirinya sendiri, karena dia pernah mengalami kekecewaan. Tapi nanti seandainya kalian bisa berumah tangga sama dia, dia akan berjanji mempertahankan hubungan ini untuk menjadi lebih baik. Jangan sampai gagal. Singkat kata, dia itu tidak ingin gagal kedua kali gitu. Jadi makanya dia kadang-kadang ragu, iya atau tidak sih gitu. Kamu yang wajib menegaskan dia bahwa kamu bisa menjadi seseorang yang bisa mendampingi dia dalam keadaan apapun. Mungkin dia akan menjadi lebih kuat dan akan yakin gitu ya. Ya, ada yang berdiri dengan suami orang, suami orang. Ada juga berdiri dengan single parent ya, bisa vice versa. Ya, seperti itu. Di file 3 itu nggak ada yang lajang kok. Kalau yang lajang ya ada, cuman dia pernah kecewa, tapi dia punya cinta yang besar buat kamu. Apakah dia ragu-ragu? Ini buat yang lajang, dia ragu-ragu. Tapi dia punya cinta yang besar, seperti halnya kamu ya, cinta yang besar. Tapi dia kadang-kadang ragu. Dia pernah dikecewakan oleh masa lalunya. Tapi dia akan mempertahankan. Misalkan kalian memang benar-benar kamu cinta, dia cinta, dan bisa disatukan dalam suatu komitmen atau suatu wadah pacaran atau tunangan, dia akan mempertahankan. Gitu. Ya, kamu gak dicuekin kan? Tapi aku tuh kata dia prioritas Des. Cuman aku tuh kalau ngechat tuh nggak dibalas. Atau sayang, itu mah hal biasa ya. Dia punya kehidupan sendiri, kamu punya kehidupan sendiri. Nggak harus selalu dibalas kan kalau di chat. Yang penting kamu doakan dia yang terbaik agar dia tidak ada apa-apa di sana, dan kamu juga berdoa buat diri kamu sendiri agar hubungan ini tetap terjalin. Ya. Chat itu cuman suatu alat komunikasi ya, kalau lagi sempet mungkin akan dibalas, tapi kan bukan perasaan, bukan rasa ya. Emang kalau prioritas itu harus diutamakan gitu. Nanti dia nggak makan, dia sibuk ngurusin kamu, memprioritaskan kamu, kerjaan terbengkelai, malah dia dimarahin sama bosnya, gimana? Orang nggak boleh main HP. Coba cari waktu tertentu di saat dia itu, kapan sih waktu luang dia bisa pegang HP gitu aja.
Seperti itu. Jadi kamu positive thinking gitu loh, nggak memusingkan diri sendiri. Kamu mikirin gara-gara nggak dicat, gara-gara chat nggak dibalas kamu pusing. Dia aja santai-santai kamu malah pusing-pusing mikirin chat, ya kan? Udah berdoa aja semoga dia di sana baik-baik aja. Mungkin dia lagi nggak sempat pegang HP karena memang nggak boleh pegang HP atau terlalu sibuk gitu ya. Oke. Sayangi pasanganmu tuh kan. Dan ada tersenyumlah, apapun yang terjadi itu tersenyum. Jangan hanya karena chat gak dibalas kamu nangis sehari semalam, nggak ada guna, ya kan? Dia itu kan juga nanti suatu saat akan menjelaskan. Kamu tanya, mas kemarin kenapa kok nggak dibalas, bang kemarin kok nggak dibalas. Kalau udah dijawab, kamu jangan mencari kesalahan dia. Nanti udah dijawab, aku nggak bisa pegang HP karena terlalu sibuk. Kamu mencari-cari, mungkin kamu ada yang lain. Itu namanya negatif thinking. Nggak seharusnya seperti itu. Positive thinking aja agar palanya nggak ringan, hatinya nggak nyesek, ya kan? Kocok weight of ample. Oke, aku pakai yang full color aja ya karena weight of ample-nya nggak ada di sini, lagi ada di rumah satu sono ya. Aku tinggal buat di sono kalau bikin readingan di sono, jadi nggak bawa white ampo. Full the ampunya Gondes Mendes, versi Gondes Mendes. Apa? Oke, langsung jatuh sendiri. Sepertinya kamu ingin dibaca. Oh, ada 2 sayang. Nggak penting. Nggak penting ada pesan di sini. Karena memang kalian saling menyayangi. Di sini dia itu tidak bohong. Sayang. Hidup adalah milikmu. Hati adalah milikmu. Rasa adalah milikmu. Putuskan jalanmu untuk menemukan harapanmu. Paham? Ya. Nih aku agak lama nih. Baca deh. Oke. Jangan overthinking, jangan negative thinking agar energi kamu tuh nggak menarik dia udah positive thinking ke kamu karena kamu energinya terlalu negatif yang kamu kirim ke dia, yang ada jadinya dia pun negative thinking, nanti dua-duanya malah bubar itu, ya kan? Tumbuh dari bawah, penuh kesabaran, maksudnya seperti itu, harus sabar ya. Belum menikah kamu nggak dibalas chatnya marah, dan nanti udah menikah apa harus di atas prioritas itu ya, levelnya tinggi banget, harus dibalas. Terus kapan suami kamu kerja, kapan suami kamu mencari nafkah, sibuk balas chat kamu, ya kan? Karena kamu kalau nggak dibalas marah, ya kan? Nah, gitulah, kita harus berpikir secara rasional. Cinta ya cinta, sayang ya sayang, tapi ada fak-faknya masing-masing. Kalau lagi jam kerja ya jangan ngechat, kalau nggak dibalas ya maklum aja, mungkin lagi sibuk gitu ya kan. Oke, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa, tetap bermohon kepada Yang Maha Kuasa, serahkan segala sesuatu kepada Yang Maha Kuasa, karena hanya Allah lah yang Tuhan alam semesta lah yang berkenan memberikan izin apapun yang akan terjadi setiap umatnya, termasuk daun yang menguning di atas pohon pun, kalau memang Allah tidak berkenan untuk jatuh dan tidak mengizinkan jatuh, daun itu tidak akan pernah jatuh dan tetap akan nempel di pohon itu. Seperti halnya cinta, kendati kamu mengejar-ngejar cinta, memaksakan cinta, kalau memang Allah tidak berkehendak, cinta itu bisa saja hilang dan tidak terjadi apa-apa. Oke ya, tetap bersandar kepada Yang Maha Kuasa. Hanya kepada Allah lah segala sesuatu kita sandarkan, meminta dan memohon. Ya, selebihnya biar Allah yang bekerja. Kamu tetap menjadi seorang yang baik, berdoa, berharap ya, karena usaha tanpa doa itu disebut kesombongan. Ya, oke. Ada kesalahan adalah milik Gondes Mendes Tarot tentang hati dan jiwa. Ada kebenaran adalah mutlak milik Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Sempurna, Sang Maha Kuasa, Sang Maha Tahu segalanya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. God bless you. Bye.